Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaumul khamis ba'dal fajr, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Al-Aqidah dalam pembahasan kitab Al-Akhbarus Sahihatu fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan sifat melihat Allah Jalla wa'ala di hari akhirat, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ketujuh, al-babus sabi'u, bab yang ketujuh, yatajallallahu lil muslimin fi arsatil qiyamah dhahikan. Maka makna dari bab yatajallallah, Allah itu yatajalla, dan telah kita lewati makna tajalla adalah menampakkan yang tadinya tidak tampak menjadi tampak. Maka Allah menampakkan lil muslimin, kepada orang-orang muslim, maka keluar dari kalimat lil muslimin al-kuffar wal musyrikin. Adapun al-munafiqun dohirnya akan masih bisa melihat Allah bersama kaum muslimin. Fi arsatil qiyamah, maka di padang mahsyar, di ahwal yaumil qiyamah, pada waktu itu waktu manusia semuanya berkumpul dan manusia dicatat dikumpulkan amalan-amalan yang baik dan yang buruk dan diberikan kitab. Maka pada saat itu Allah akan datang kepada mereka dan yatajallallahu lil muslimin fi arsatil qiyamah, keluar dari kalimat fi arsatil qiyamah ay fil jannah. Maka di surga tidak ada lagi orang munafik bersama kaum muslimin, dan di surga tidak melihat kepada sak, tetapi melihat kepada wajah Allah, dan merupakan puncak kenikmatan. Kemudian berkata penulis, yatajallallahu lil muslimina fi arsatil qiyamah dhahikan. Dhahikan di sini mansub dikarenakan hal, dan hal kedudukannya dia setelah tamamil jumlah, setelah tamamil kalam. Maka di sini tamamul kalam, yatajallallahu lil muslimina fi arsatil qiyamah, selesai. Bahwa Allah Jalla wa'ala menampakkan untuk kaum muslimin di hari kiamat itu dhahikan mansubun lil hal. Maknanya dia dalam keadaan tertawa. Maka ini dari sifat melihat Allah juga di hari kiamat. Setelah kemarin kita bahas tentang bab yang keenam, sifat kita melihat Allah adalah betisnya. Dan dalil-dalil yang banyak telah kita sebutkan, tentunya tidak semua. Kalau disebutkan berulang dan juga panjang, maka diikhtisar, yang penting usulil bab, disebutkan hadis-hadis beberapa cukup. Maka di sini pun bab yang ketujuh dari sifat melihat Allah di hari kiamat, Allah dalam keadaan tertawa. Adapun pendalilan tentang permasalahan ini, maka penulis menukilkan hadis dari hadis Imam Muslim. Bismillah. Alhamdulillah. Qala Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj An-Naisaburi, haddatsani Ubaidullah ibnu Sa'idin wa Ishaq ibnu Mansur, kilahuma an Rauh. Qala Ubaidullah haddatsana Rauhu ibnu Ubadah al-Qaisi
Haddatsana Ibnu Juraid qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yus'alu 'anil wurud. Dan hadis ini telah kita lewati pula di bab yang pertama, bahwa Jabir bin Abdullah ditanya tentang al-wurud. Dan al-wurud juga telah kita tafsirkan, yang rajih maknanya adalah melewati as-sirat. Faqala naji'u nahnu yaumal qiyamah an kada wa kada ungdur ayudalika fawqan nas. Qala fadud'a al-umamu bi awthaniha wa makana ta'budu al-awwal fal awwal thumma ya'tina rabbuna ba'da dhalika fayaqulu man tangtadirun fayaquluna nangduru rabbana fayaqulu ana rabbukum fayaquluna hatta nangdura ilaika fayatajalla lahum yadhaku. Maka hadis ini panjang dan wajah pendalilan di sini telah disebutkan, fayatajalla lahum yadhaku. Maka hadis ini disebutkan oleh penulis Muslim, maknanya dikeluarkan oleh Imam Muslim mauqufun lahu hukmu rafa. Hadis ini mauquf dan mempunyai hukum ar-rafa. Dan nanti akan kita jelaskan. Adapun kembali kepada sanad, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim, maka Muslim Abul Husain Ibnul Hajjaj An-Naisaburi Al-Qushairi, maka dia adalah sahibus sahih, sahih Muslim. Maka dia imam di zamannya dan alim dan faqih. Maka dari masyaikhnya yang ma'ruf, selain dari Al-Imamu Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari, maka yang masyhur juga adalah Sa'id ibnu Mansur Al-Khurasani, sahibu Sunan Sa'id ibnu Mansur dan sahibu tafsir. Dan juga dari gurunya Ahmad ibnu Hanbal, dan juga dari gurunya Abdullah ibnu Maslamah Al-Qa'nabi, dan juga dari gurunya Abdullah ibnu Abdurrahman Ad-Darimi, dan juga Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli, dan dari gurunya Muhammad ibnu Bashar Al-Bundar, dan juga Amr ibnu Ali Al-Fallas, dan Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani, dan Yahya ibnu Ma'in, dan yang lainnya. Ini dari gurunya yang ma'ruf. Adapun dari murid-muridnya yang ma'ruf juga Imam At-Tirmidzi. Maka Imam At-Tirmidzi dari muridnya Imam Al-Bukhari dan muridnya Imam Muslim. Dan Ibnu Khuzaimah dan Abdurrahman anaknya Abu Hatim Ar-Razi dari muridnya. Dan juga sahibul mustakhraj Abu Awanah Ya'qub ibnu Ishaq Al-Isfaraini, maka dia membuat mustakhraj Imam Muslim dan dia muridnya Imam Muslim. Maka Imam Muslim arfa dari thiqah, di atas derajat thiqah. Berkata Ahmad ibnu Salamah, aku melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim yuqaddiman Muslim fi ma'rifati sahih ala masyaikh asrihima, bahwa keduanya lebih mendahulukan Imam Muslim dari masyaikh yang lain di zamannya, tentunya setelah Imam Al-Bukhari. Maka didahulukan Muslim dari para masyaikh muhaditsin yang lainnya. Dan berkata Abdurrahman ibnu Abi Hatim, murid dari Imam Muslim sendiri, kana thiqah minal hufad lahu ma'rifah bil hadis. Maka dia thiqah dan mempunyai hafalan yang banyak. Dan berkata Muhammad ibnu Bashar Bundar, muridnya juga, hufadud dunya arba'ah. Maka para penghafal di zaman Muhammad ibnu Bashar ada 4. Abu Zur'ah Biroy, maka Ar-Razi nisbah kepada Roy. Abu Zur'ah Ar-Roy,
Muslim ibnul Hajjaj an-Naisaburi bin Naisabur, wa kadzalika Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi bis Samarqand as-Samarqandi, wa Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari bi Bukhara. Maka ini pengakuan Muhammad ibnu Bashar Bundar bahwa ada 4 imam di zamannya. Tentunya setiap zaman berubah. Maka di zamannya termasuklah Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari satu level. Murid dengan guru disamakan. Dan Imam Ad-Darimi juga dan Imam Abu Zur'ah. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah ibnu Sa'id, maka dia Ibnu Yahya al-Yaskuri Abu Qudamah di Tabaqah yang ke-10 dari para masyayikh al-Imam Al-Bukhari. Maka dia di zaman Imam Ahmad dan Musaddad ibnu Musarhad dan juga Al-Hakam ibnu Nafi' Abul Yaman, dan dia di atas dari derajat thiqah. Dan begitupun Ishaq ibnu Mansur ibnu Bahram Al-Kausaji, maka dia hidup di Tabaqah yang ke-11 malah, lebih turun. Dan dia dalam keadaan di atas derajat thiqah. Maka keduanya meriwayatkan dari Rawh wa huwa Rawh ibnu Ubadah Al-Qaisi. Maka Rawh ibnu Ubadah Al-Qaisi Abu Muhammad Al-Basri, dia hidup di Tabaqah yang ke-9, berarti apa? Itba'ut tabi'in as-saghir. Maka dia di zaman Imam Asy-Syafi'i, Abdul Razak ibnu Hammam, dan Abu Daud at-Tayalisi, dan yang lainnya. Dan dia arfa minasiqah. Disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in, sadukun siqah. Dan berkata Abu Bakar Al-Bazzar di musnadnya, siqatun ma'mun. Maka ini Rawh ibnu Ubadah di atas derajat siqah.